Pertemuan pertukaran sumber daya di antara para kultivator tahap jiwa baru lahir sedang berlangsung meriah. Han Li, dengan ekspresi tenang, mengeluarkan dua kotak giok putih, di dalamnya terdapat dua inti iblis air dan api tingkat 6 dan dua herba roh 1000 tahun. Saya ingin menukarkannya dengan esensi geng, atau setidaknya informasi apapun tentangnya. Begitu kata-katanya jatuh, seluruh aula menjadi hening. Semua orang tahu betapa berharganya esensi geng, jauh melampaui herba roh atau inti iblis. Bahkan rumor tentangnya pun jarang terdengar. Tak seorang pun menanggapi, sampai Han Li melihat sekilas keraguan di mata manusia sejati Tianding. Ia langsung mengerti, orang ini tahu sesuatu, tetapi belum siap untuk berbicara. Han Li berpura-pura duduk santai, diam menunggu saat yang tepat. Ketika pertukaran akhirnya berakhir, manusia sejati Tianding melangkah maju sambil tersenyum, rekan-rekan Taois, pertemuan hari ini berjalan cukup lancar. Saya akan mengadakan pertemuan pertukaran yang lebih besar lagi di masa mendatang. Untuk saat ini, saya juga memiliki beberapa barang yang ingin saya tukarkan. Setelah selesai berbicara, kilatan cahaya putih muncul, 7 atau 8 boneka binatang muncul di atas meja, seekor ular piton cian, seekor lembu merah tua, seekor macan kumbang hitam, masing-masing memancarkan aura spiritual yang kuat, membuat semua orang tercengang. Ekspresi Han Li sedikit berubah. Tingkat kehalusan dan aura boneka-boneka ini jauh melampaui yang pernah dilihatnya sebelumnya. Mungkinkah manusia sejati Tianding juga mengolah seni boneka dari Sekte Bambu Surgawi? Seorang kultivator gemuk dari Sekte Persatuan Harmonis tertawa, "Saudara Tianding, apakah Anda sekarang beralih profesi menjadi pembuat boneka?" Sang Taois dengan tenang menjawab, "Saudara Chu, Anda bercanda. Boneka-boneka ini tidak dibuat oleh saya, boneka-boneka ini berasal dari reruntuhan kuno yang saya dan seorang teman temukan. Boneka-boneka ini tidak terlalu kuat, tetapi dalam banyak situasi, mereka sangat berguna." Aula kembali bergemuruh, suasana pertemuan pertukaran mencapai puncaknya. Seorang kultivator tua menyatakan minatnya untuk menukar beberapa boneka binatang untuk melindungi murid-muridnya dan bertanya kepada manusia sejati Tianding apa yang diinginkannya sebagai imbalan. Sang Taois menjawab dengan tenang, ia hanya menerima batu jiwa, kristal zaman kuno yang sangat langka. Satu batu jiwa dapat ditukar dengan satu boneka binatang. Para kultivator tampak bingung, tak satu pun dari mereka pernah melihat hal seperti itu. Manusia sejati Tianding mengeluarkan kristal dingin kebiruan yang dapat dilihat semua orang. Seseorang merasakan aura yang mirip dengan kekuatan jiwa yin, meskipun jauh lebih murni. Sang Taois mengakui bahwa ia sendiri tidak sepenuhnya memahami sifatnya, hanya saja itu sangat tidak biasa. Pada saat itu, hati Han Li bergetar saat ia menatap kristal itu identik dengan kristal binatang neter yang pernah ia dapatkan, meskipun di sini disebut batu jiwa. Hal ini langsung mengingatkannya pada boneka-boneka di dalam aula langit hampa saat itu, setiap boneka membawa batu jiwa di intinya. Jelas bahwa niat manusia sejati Tianding jauh dari sederhana. Karena batu jiwa sangat langka, hanya satu kultivator yang menawarkannya untuk ditukar dengan boneka binatang. Ketika Sang Taois bersiap untuk mengambil boneka yang tersisa, Han Li melangkah maju dan mengeluarkan batu jiwa seukuran telur ayam. Aura yin yang dingin terpancar darinya membuat seluruh aula terkesiap kaget. Manusia sejati Tianding sangat gembira dan mengusulkan untuk menukar dua boneka binatang dengannya, tetapi Han Li menyatakan dengan jelas, "Aku menginginkan semuanya." Sang Taois terkejut, mengira Han Li hanya serakah. Namun ketika Han Li secara halus mengisyaratkan nilai sebenarnya dari batu jiwa sebesar itu, ekspresi Sang Taois berubah drastis. Akhirnya, ia setuju untuk menukarkan ke-6 boneka binatang yang tersisa kepadanya. Setelah transaksi selesai, pertemuan pertukaran berakhir. Han Li dan rekan-rekannya meninggalkan paviliun dan segera berpisah untuk mengurus urusan mereka sendiri. Han Li pergi sendirian ke pasar-pasar utama kota Tiantian, mencari bahan-bahan, terutama sikat jimat, karena ia bermaksud membuat jimat bermutu tinggi, terutama jimat penakluk roh, segel yang luar biasa kuat namun sangat sulit dibuat.
Bahan-bahan pendukung masih mudah ditemukan, tetapi sikat jimat sangat langka. Sikat bermutu menengah dan tinggi yang tersedia di toko-toko jauh di bawah kebutuhan Han Li. Untuk membuat jimat tingkat tinggi, terutama segel tersembunyi seperti halnya jimat penakluk roh, seseorang membutuhkan kuas jimat khusus, sesuatu yang bahkan terkadang tidak dimiliki oleh para kultivator tahap jiwa baru lahir. Maka, Han Li terus mencari, berharap dapat mempersiapkan diri sepenuhnya untuk meningkatkan keterampilan membuat jimatnya ke tingkat yang baru. Setelah mempelajari seni tersebut, Han Li menyadari bahwa sebagian besar jimat dan teknik elemen tingkat tinggi, meskipun kekuatannya luar biasa, lambat diaktifkan dan kurang fleksibel dalam pertempuran sungguhan. Oleh karena itu, setelah mencapai tahap pembentukan inti, sebagian besar kultivator meninggalkan seni mantra sepenuhnya dan malah mengandalkan harta magis untuk efisiensi yang lebih tinggi. Meski begitu, ada beberapa seni mantra yang begitu kuat sehingga bahkan para kultivator tahap jiwa baru lahir pun tidak berani melawannya, meskipun sayangnya, teknik semacam itu sangat sulit untuk dikultivasikan. Rumor mengatakan bahwa Master Molan telah menembus batasan ini, menciptakan semacam mantra yang dapat dirapalkan dalam sekejap. Dengannya, bahkan perapal mantra tingkat rendah pun dapat bersaing ketat dengan kultivator di alam yang sama. Karena itu, bahkan ketika semua kekuatan utama wilayah surgawi selatan bersatu, mereka hanya mampu menahan kekuatan klan Molan. Setelah membentuk jiwa baru lahirnya, Han Li juga mencoba mengolah beberapa seni mantra tingkat tinggi, tetapi kecepatan penyebarannya sangat lambat, membuatnya hampir tak berguna dalam pertempuran sungguhan. Karena itu, ia mencurahkan upaya yang lebih besar untuk menggabungkan harta magis dengan jimat bermutu tinggi, kombinasi yang begitu dahsyat hingga dapat menyaingi serangan gabungan beberapa kultivator jiwa baru lahir, meskipun dengan biaya yang sangat besar, sehingga metode semacam itu tidak sering digunakan. Sambil melamun, Han Li melanjutkan pencariannya untuk kuas jimat bermutu tinggi, alat yang sangat langka yang tak pernah ditemukan di toko-toko kecil. Bahkan setelah mengunjungi beberapa emporium terbesar, ia belum menemukan satupun yang memenuhi standarnya. Kota Tiantian ramai dengan lalu lintas yang tak ada habisnya, sebagian besar adalah kultivator tahap pembentukan fondasi, sementara kultivator pemurnian ki asing jarang. Menyamar sebagai kultivator tahap pembentukan inti tengah, Han Li berjalan dengan tenang di jalanan, tak menarik perhatian. Tepat saat ia hendak kembali beristirahat, ia tiba-tiba mendengar pertengkaran sengit di dekatnya, sesuatu yang melibatkan sekte Luo Yun. Mengenali suara yang familiar, ia pun mendekat. Di sebuah toko kecil, Sun Huo, pemuda yang pernah ditemui Han Li saat sidang uji pedang, sedang bertengkar dengan penjaga toko. Menurut novel aslinya, identitasnya berbeda, tetapi dalam adaptasi drama, Sun Huo dikatakan sebagai keturunan generasi ketujuh dari Sun Ergou, pemilik kedai Four Jux Tavern, yang pernah berbicara dengan Han Li sekembalinya ke perkebunan Mo. Atas pengaturan takdir, Han Li kemudian menjadikan Sun Huo sebagai bawahannya. Jimat awan api telah rusak, dan penjaga toko menuntut 300 batu roh sebagai kompensasi, mengklaim bahwa jimat itu dibuat oleh seorang ahli pembuat jimat. Sun Huo, yang tidak mampu membayar, menawarkan untuk meninggalkan token sektenya dan meminjam lebih banyak, tetapi penjaga toko hanya melontarkan hinaan dan bahkan mengancam akan memanggil penegak hukum. Tak berdaya, Sun Huo mengeluarkan beberapa jimat dari kantongnya sebagai pembayaran, tetapi ketika ia melihat jimat emas yang rusak di antara jimat-jimat itu, ia bergegas menyimpannya. Ejekan penjaga toko semakin keras. Tepat ketika ketegangan mencapai puncaknya, sesosok muncul dan menyapu jimat-jimat itu dari tangan Sun Huo. Penjaga toko tersentak kaget, tetapi sebelum ia sempat berbicara, suara dingin pendatang baru itu bergema di ruangan, "Kau baru saja mengatakan sesuatu tentang sekte Luo Yunku. Katakan lagi, agar Han mendengar dengan jelas." Gelombang tekanan spiritual yang mengerikan meletus, hampir memaksa para kultivator di dekatnya berlutut. Dua kultivator tahap pembentukan inti yang lewat menjadi pucat, salah satunya gemetar saat ia tergagap, seorang kultivator tahap pembentukan inti. Senior. Han Li melirik dingin ke arah kedua kultivator tahap pembentukan inti itu,
langsung tercekat mendengar apapun yang hendak mereka katakan. Penjaga toko dan kedua pelayannya hancur di bawah tekanan spiritualnya, sama sekali tidak bisa bergerak, wajah mereka pucat pasi. Saat mereka mendengar bahwa ia adalah seorang kultivator tahap pembentukan inti, rasa takut menyelimuti mereka, mereka ingin memohon belas kasihan, tetapi bahkan tak sanggup membuka mulut. Di sekitar mereka, banyak kultivator yang malu-malu mundur diam-diam. Hanya Sun Huo, yang terlindungi oleh kehadiran Han Li, yang berhasil tetap berdiri. Menyadari identitas Han Li, ia segera berlutut dan bersujud. Murid Sun Huo memberi salam kepada Grandmaster Han. Han Li mengabaikan kelompok yang gemetar di hadapannya. Tatapannya menyapu jimat emas yang setengah rusak di tangan Sun Huo sebelum ia mengangguk. Jadi, kalian sudah tahu siapa aku. Sun Huo buru-buru menundukkan kepalanya, meminta maaf atas ketidaksopanannya di masa lalu. Han Li menjawab dengan tenang, matanya tertuju pada jimat yang robek. Jimat itu, sepertinya ada hubungannya denganku. Tepat saat Sun Huo hendak berbicara, seberkas cahaya perak melesat ke arah mereka dari jauh, para penegak hukum dari Aliansi 9 Negara. Han Li segera melambaikan tangannya. Kita bicarakan ini nanti. Sun Huo langsung terdiam, tak berani bertanya lebih lanjut, namun kegembiraan membuncah dalam dirinya. Genggamannya pada jimat yang patah itu semakin erat dengan rasa hormat yang baru.